tidak sadar, tahu-tahu sudah kondisi patah. Secara matematika orang yang tidak bisa aktivitas itu kan mungkin income-nya sedikit, tapi Allah Ta'ala berikan jalan yang tidak disangka-sangka. Ada pekerjaan yang kita bekerja kemudian mendapatkan bayaran, ngajar. Ada pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sekali tapi mendapatkan keuntungan yang terus. Dan sekali lagi pada teman-teman yang Allah berikan ujian, musibah dan lain sebagainya gitu. Menyerahkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kemudahan bagi kita dalam berbagai hal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Nurholis. Di tulisan-tulisan saya kemudian saya tambahkan nama Amru, jadi Amru Nurholis. Ketika tulisan saya itu dinamai dengan Amru, kemudian nama saya asli itu Muhammad Nurholis, kemudian digabungkan jadi Amru Nurholis. Saya lahir di Boyolali tanggal 23 Juli tahun 1980. Hari ini sudah 43 tahun. Hari ini saya juga tinggal di Bangsan, RT 6 RW 2 Demangan Sambi, Boyolali. Dan aktivitas saya hari ini yang pertama mengajar di pesantren Miftahul Huda. Kemudian juga diminta oleh yayasan untuk menjadi tim di Kemudiran bagian Litbang. Kemudian aktivitas saya juga di Yayasan Arsada, menjadi pembina Arsada dan tim dakwah Arsada. Kemudian juga menulis di beberapa majalah Islam, majalah Wasa Iman, kemudian majalah Arsada, dan juga menulis artikel-artikel yang saya tulis dan kemudian saya kirimkan ke beberapa majalah. Kemudian juga menulis buku-buku Islam. Sudah ada sekitar 9 buku yang cetak ya. Kemudian juga aktivitas saya ngurusi usaha di depan, yaitu isi ulang air minum ya. Kemudian juga toko herba. Jadi saya lahir di sebuah keluarga yang pendidikan Islamnya cukup kuat. Ibu saya itu terutama, beliau seorang ibu yang cukup kuat dan tegar untuk mendidik anak-anaknya menjadi orang yang memiliki pemahaman Islam yang baik. Keluarga saya dididik oleh ibu saya. Ibu saya minta pokoknya anak-anak harus mondok, sehingga kemudian 4 saudara saya itu semuanya lulusan pesantren dan kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan pendidikan di waktu kecil memang kita ditekankan oleh ibu kami untuk ngaji di pengajian-pengajian, kemudian juga membaca Al-Qur'annya bersama dengan para kiai di kampung, sehingga saya dan adik-adik itu ketika masih kecil sudah bisa membaca Al-Qur'an karena perhatian orang tua terhadap pendidikan agama. Jadi proses pernikahan itu sebelumnya saya punya kriteria, kemudian kriteria itu saya tulis dan kemudian saya mintakan kepada seorang ustadz di Ustadz Nasiruddin. Beliau yang membawa data saya dan kemudian diproses beberapa kali tidak jadi karena sesuatu hal. Akhirnya kemudian ini ada tetangga yang siap nikah juga. Akhirnya saya maju dan alhamdulillah Allah pertemukan dan kemudian Allah jadikan kami sepasang suami istri sampai hari ini. Dulu memang apa kriteria waktu menikah itu yang diinginkan? Tidak banyak kriteria yang saya inginkan. Sebenarnya hanya seorang wanita soleha yang siap untuk membantu dakwah. Dan alhamdulillah setelah beberapa tahun kemudian saya latih istri saya untuk menjadi seorang da'iyah. Sampai hari ini kemudian banyak majelis-majelis taklim yang beliau isi. Hampir setiap hari ngisi kajian, bahkan sehari 2 atau 3 kali. Itu prosesnya juga panjang. Ya. Semenjak saya lulus dari pesantren, kemudian bertugas 2 tahun di daerah Purworejo. Tinggal di sana sekitar 2 tahun. Aktivitas dakwah dari pagi, rata-rata ya, sore setelah maghrib, kemudian setelah isya. Karena rata-rata memang mereka di sekitar sana adalah karyawan pabrik atau juga ada yang kerja di sawah, sehingga kemudian dakwahnya di waktu sore atau malam hari. Itu sudah jadwal saya sudah cukup banyak. Mulai dari Gombong, kemudian Kebumen, kemudian Purworejo sendiri, kemudian saya balik ke Solo dan aktivitas dakwah itu saya lanjutkan di Solo, kajian-kajian di sekitar Sambi dan Boyolali.
Sebelum saya jatuh itu saya belum berpikir untuk usaha dalam rangka untuk usaha meningkatkan ekonomi lah. Jadi aktivitas harian itu sudah sangat penuh untuk dakwah. Kemudian masih kuliah, kemudian juga melanjutkan dulu di tarbiyah, sehingga kemudian aktivitas tambahan untuk bisnis itu belum terpikirkan. Saya teringat dengan firman Allah Ta'ala, in tansurullah yang surukum mayutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah Ta'ala, maka Allah akan tolong kalian dan akan Allah sabatkan, Allah teguhkan pijakan kalian. Artinya dengan dakwah itu Allah akan mudahkan urusan kita. Kalau kita sudah memberikan waktu kita, pikiran kita, dan apa yang kita miliki untuk dakwah, Allah akan menjamin urusan-urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Cukuplah seseorang itu fokus dakwah. Rezeki itu Allah yang ngatur, akan mempermudah. Tidak hanya itu, bahkan sesuatu yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan rezeki itu adalah Allah akan menjadikan para pendai, orang-orang yang berdakwah itu mulia di hadapan manusia. Dan itu sebuah kemuliaan yang tidak bisa diukur bahkan dengan harta pun. Lebih mulia, dimuliakan oleh manusia. Meski kemudian memang harapan kita adalah kemuliaan yang Allah muliakan. Artinya kemuliaan dari Allah Ta'ala. Jadi aktivitas saya semenjak ngurusi majalah Islam di Solo. Ketika itu saya diamanai menjadi pimpinan redaksi majalah tersebut. Kemudian banyak hal-hal yang perlu saya komunikasikan dengan para tokoh. Ketika itu ada tokoh di Kudus. Karena beberapa hal sehingga kemudian saya bersama pimpinan umum ketika itu Ustadz Abdullah Khair naik motor ke sana, kemudian sharing, bincang-bincang dengan beliau. Kemudian ketika pulang itu menjelang Isya, Ustadz Abdullah Khair itu bilang, ayo kita istirahat dulu. Apa enggak nanti aja sekalian sampai ke Gemolong, karena perjalanan itu kan sudah hampir masuk Gemolong. Nah, ketika di Sumber Lawang itu ada jalan yang dicor perbaikan. Perbaikan jalan itu tidak ada rambu-rambu bahwa itu ada perbaikan dan tidak ada yang jaga. Ustadz Abdullah Khair ketika itu yang ada di depan, beliau kaget kemudian dibanting setirnya itu ke sebelah kanan. Sementara di posisi jalan itu ada mobil dari arah yang berlawanan. Kemudian banting setir sehingga motor itu nabrak jalan yang diperbaiki, dicor itu. Akhirnya kemudian saya terpelanting dan saya nggak sadar sampai di rumah sakit. Sadar sudah di Kostati. Jadi setelah jatuh, Ustadz Abdullah Khair minta ke teman-teman sekitar situ untuk membawa saya ke rumah sakit Yaksi di Gemolong. Kemudian dirujuk ke Kostati, ke rumah sakit yang lebih besar. Dan saya sadar baru di Kostati. Itu kejadian, dan kejadian itu di tanggal yang cantik. Sebenarnya tidak disengaja, namanya jatuh. Jam 8, tanggal 8, bulan 8 tahun 2008. Ketika sadar saya merasakan separuh badan sudah tidak terasa. Saya masih cukup optimis bahwa nanti ada masanya sembuh. Normal sebagaimana orang-orang yang biasanya jatuh kemudian dirawat normal. Tapi saya terbayang ada seorang yang patah tulang belakang itu sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Itu saya dapat berita bahwa sampai ketika saya jatuh itu saya dapat info belum sembuh. Akhirnya kemudian bayangan saya ini kayaknya berlangsung waktu yang lama untuk penyembuhan. Entah itu kemudian pulih sehat seperti biasa atau tidak. Saya juga ketika itu jadi pesimis ya, ketika menghadapi ujian tersebut. Yang rapuh apanya, yang retak? Di tulang belakang itu patah daerah lumbar. Di tulang belakang itu ada 3 bagian. Bagian paling atas torakal, kemudian cervical, dan kemudian lumbar. Lumbar itu yang bawah, pinggang, daerah pinggang. Kemudian di lengan saya sini remuk gitu. Sudah tulangnya remuk semuanya. Karena mungkin perkiraan dokter ketika jatuh, tangan saya dipakai untuk nyangga badan. Sehingga sini hancur tulangnya. Tapi alhamdulillah kepala ini dalam kondisi normal, tidak ada gangguan. Karena kalau perkiraan kecelakaan dan kemudian kepala terbentur, maka ada gagal otak. Alhamdulillah tidak, kondisi normal. Ya alhamdulillah, meski Allah uji dengan berbagai ujian yang ada, masih cukup banyak para ikhwan yang datang, memotivasi, kemudian memberikan bantuan untuk meringankan beban saya. Sehingga ketika sampai keluar dari rumah sakit itu, total pembiayaan sekitar 40 atau 60 juta. Itu saya dan keluarga membayar hanya sekitar 10-an juta. Dari para muslimin teman-teman membantu. Padahal ketika itu belum begitu ramai ya, donasi itu belum begitu ramai. Tapi banyak para ikhwan yang kemudian meringankan beban kita dalam urusan pembiayaan. Termasuk diantaranya beliau Dr. Tunjung ya, memberikan perhatian khusus pada saya dan keluarga. Yang kadang visit itu mungkin sebentar ya, dan itu dihitung dengan waktu. Kalau semakin banyak pertanyaan biasanya semakin mahal bayarnya. Tapi kita dikasih waktu sampai 15 menit, kadang 10 menit. Yang ditanyakan apa beliau jawab dan seterusnya. Itu Allah berikan kemudahan di balik musibah yang ada.
saya Ubasa Marwita bersama dengan Ustadz Amru. Beliau ini Masya Allah memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang luar biasa di dalam perjalanan takdir yang beliau harus jalan. Beliau mampu mengubah sebuah takdir yang pahit menjadi sebuah kelapangan dan keridhaan. Inilah sebuah kisah nyata yang dibuat tanpa settingan dan rekayasa. Bagaimana ada seorang anak manusia, beliau melewati sebuah proses perjuangan yang luar biasa dari kecelakaan sekitar 15 tahun yang lalu ya Ustadz ya, dan menyebabkan separuh dari fisik beliau tidak bisa diaktifkan kembali dari pusar sampai ke mata kaki. Inilah saatnya kita juga harus mengambil sebuah pelajaran, karena terkadang musibah yang menimpa kepada seseorang bisa menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita selalu sigap dan selalu kita memiliki ilmu ketika menghadapi sebuah takdir yang berat. Beliau membuat sebuah buku yang luar biasa, mendobrak keterbatasan perjuangan suami istri mengubah musibah menjadi berkah. Ini merupakan salah satu hikmah yang layak untuk kita jadikan referensi, bisa untuk melembutkan hati kita supaya mampu memberikan kesyukuran kepada hati kita kembali tentang makna kehidupan yang kita jalani. Ini termasuk buku yang insya Allah saya akan baca. Dari buku inilah saya yakin saya akan mendapatkan banyak insight dan banyak hikmah yang bisa menjadi penerang pada perjalanan. Pastikan memiliki buku yang ditulis dengan keresahan hati berbasis kepada kisah nyata dari seorang Ustadz Amru Nurholis mendobrak keterbatasan. Nama saya Tri Eviani, biasa dipanggil dengan Evi. Saya istri dari suami saya, Muhammad Nurholis. Saya mendapatkan kabar bahwa suami saya kecelakaan itu malam ya. Qadarullah itu sebenarnya pas bapak saya sakit juga, operasi juga gitu ya. Jadi malam sebelumnya suami saya dan saya itu nungguin di rumah sakit gitu ya. Malam itu pas kita jaga di rumah dan suami siangnya pergi. Jadi saya ada tamu dari Mbak Ana, istrinya Ustadz Nasiruddin, beserta ibu mertua datang ke rumah sini, memberitahukan bahwasanya Dek, Pak Kholis kecelakaan gitu. Dengar kabar itu saya cuman, alah paling ya kecelakaan biasa gitu ya. Nanti kalaupun patah-patah ya insya Allah dioperasi sembuh gitu. Masih optimis sampai segitunya gitu. Jadi saya hanya berkemas, terus kemudian ikut aja ke rumah sakit gitu ya. Sampai di sana alhamdulillah suami sudah sadar gitu ya. Saya masih optimis gitu ya. Meskipun di situ suami mengatakan ke ibu saya nggak berani mendekat malahan. Jadi bilang kalau kakinya sudah tidak terasa gitu ya. Saya jadi teringat tetangga desa yang tadi diceritakan bahwasanya sempat jatuh ya dan belum bisa jalan gitu. Tapi di situ saya masih kembali optimis ya, berbaik sangka kepada Allah bahwasanya ya suatu saat pastilah nanti sembuh, gitu aja. Ketika saya sampai di rumah sakit tidak ada luka luar tuh nggak ada. Jadi kayak orang biasa luka hanya di beberapa tempat gitu ya, tapi nggak parah kayak kecelakaan gitu ya. Cuman tadi beliau mengatakan bagian kaki sudah nggak bisa digerakkan. Itu saya pas di ruangan itu hanya sebentar, kemudian kita dibawa ke ruang IMC kalau nggak salah. Di ruang IMC itu suami dimasukkan, kemudian kita disuruh di luar. Di saat keluarga pada pulang, ibu pulang, bapak pulang gitu ya, terus kemudian Ustadz Abdullah Khair juga pulang, semua pulang, tinggal saya sendiri. Saya duduk di depan ruang IMC, itu saya baru bisa nangis. Baru bisa nangisnya di situ ketika saya, ya Allah gitu ya. Itu saya melihat seorang bapak-bapak yang mendorong istrinya di atas kursi roda, itu didorong lewat depan saya gitu ya. Terus saya batin gitu ya, apa ya saya besok juga seperti itu gitu ya. Seperti itu, baru kemudian saya bisa nangis gitu ya. Ya Allah, ujian kok ya seperti ini gitu ya. Jadi itu paginya saya dipanggil sama dokter. Saat itu saya sudah ditemani lek saya. Kita hanya berdua ke dokter, dipanggil dokter, kemudian dijelaskan kondisi suami gitu ya, bahwasanya patahnya di bagian sini yang mana itu untuk mengoperasikan organ bawah gitu ya. Dan beliau mengatakan operasi ini pun juga tidak jaminan apakah nanti bisa berjalan lagi atau tidak. Yang saya ingat sampai sekarang adalah dokter mengatakan pertumbuhan saraf itu sehari 1 mili. Itu yang saya ingat sampai sekarang, masih ingat gitu ya. Jadi saya berharap suatu saat pasti sembuh lah gitu. Nek sehari 1 mili kan setiap hari pasti akan bertambah gitu.
tapi ternyata sampai sekarang gitu ya. Ya, jadi dengan penjelasan dokter seperti itu, kemudian saya taran sama lek saya, bagaimana Mbak untuk operasi gitu ya. Terus bismillah, karena saya juga awam ya masalah seperti ini gitu ya. Ketika dokter memvonis untuk operasi ya sudah, akhirnya saya tanda tangan. Meskipun setelah itu saya disalahkan beberapa orang gitu ya, beberapa teman, harusnya itu nggak usah operasi. Tapi karena saya di saat itu melihat kondisi suami ya, jadi patahnya itu selain tulang belakang, kemudian lengan, rusuknya juga patah 4. Dan kita saja nggak bisa masuk gitu ya, karena kondisinya yang sangat parah gitu ya, harus menunggunya di luar gitu. Sehingga saya hanya ingin suami segera mendapatkan pertolongan yang terbaik gitu ya. Sehingga saya akhirnya tanda tangan. Itu kenapa kok nggak boleh operasi sama teman-teman? Jadi nggak bolehnya itu katanya tulang belakang itu kalau ada terapinya gitu ya. Jadi biasanya kalau dioperasi itu nanti ada efeknya gitu ya, atau resikonya lebih besar gitu ya. Jadi ada orang-orang yang patah tulang belakang tapi mereka bisa sembuh tanpa operasi. Tapi kan saya nggak paham masalah itu, masa awam sekali gitu, masalah kesehatan itu benar-benar nggak tahu gitu. Ada rusuk yang patah berarti benturannya sangat keras. Tidak sadar, tahu-tahu sudah kondisi patah. Tapi yang jelas perkiraan dokter terpelanting dari motor, kemudian posisinya jungkir balik dan tangannya itu dipakai untuk tumpuan, sehingga sini remuk dan sini patah karena mungkin jungkir balik itu mungkin. Dan ketika itu memang kondisi tidak siap. Jadi beliau Ustaz Abdul Khair ngeremnya itu mendadak, kemudian saya kaget terus terpelanting. Sekitar 1 bulan itu perang hati yang luar biasa. Artinya aktivitas saya yang biasanya sering keluar, kemudian mobilitasnya tinggi, kemudian terbatas hari ini dengan berada di atas kasur. Dan ketika awal-awal jatuh itu memang juga kondisinya ngedrop. Duduk saja nggak kuat. Paling sekitar 5 menit, 10 menit sudah capek harus baring lagi. Sampai kemudian ada luka-luka di kubitus di bagian belakang saya. Mulai dari pantat, kemudian di tulang belakang itu banyak luka. Karena terlalu banyak tidur. Kalau nanti duduk paling sekitar 5-10 menit baring lagi. Kondisi seperti itu secara perasaan cukup berat. Dan itu berlangsung cukup lama. Sekitar 3-4 bulanan. Baru kemudian pulih bisa duduk beberapa saat di kursi, itu waktunya lama. Karena memang setahu saya hari ini orang-orang yang patah tulang belakang dan aktivitasnya terbatas sementara dia geraknya kurang, itu fisiknya lemah. Ketika Allah mentakdirkan saya harus merawat suami gitu ya, itu kan kita sudah menikah 3 tahun ya, kemudian Allah belum karuniakan kami anak keturunan gitu ya. Kemudian di situ malah saya berpikir, oh mungkin ini ya rahasianya gitu ya. Ketika Allah belum berikan kami keturunan, kemudian Allah memberikan amanah kepada saya untuk merawat suami. Itu aja yang terbesit. Kalau dulu nggak ada ujian itu, kita masih berpikir untuk program-program, karena memang sebelumnya kita promil juga gitu ya ke beberapa dokter gitu ya. Tapi semenjak suami jatuh malah itu saya berpikirnya mungkin ini adalah yang terbaik bagi kita, bagi saya gitu nih. Jadi ada amanah yang lebih besar yang Allah berikan kepada saya untuk merawat suami gitu ya. Dan saya berusaha gitu nih. Selain dari saya pribadi, ibu saya juga mengatakan ini adalah surgamu. Itu memotivasi saya ketika saya bisa merawat suami, ketaatan saya dengan suami, ya ini ladang surga saya. Ada nggak keinginan punya anak waktu setelah itu atau? Nggak kepikiran sama sekali, cuman bagaimana saya harus merawat suami gitu ya, karena kebetulan di awal tuh sudah mulai dikubutus ya. 1 bulan di rumah sakit, setelah itu kita ya dibawa ke Tawangmangu sama teman-teman ya. Di sana itu kita dikenalkan dengan Dokter Haris, yang dari beliaulah saya mengenal tentang kesehatan. Bagaimana saya diajari merawat suami, merawat dekubitus, kemudian mengganti selang kateter. Saya diajari di situ, di training di situ, dan itu juga bagi saya ini adalah jawaban dari doa bapak saya. Bapak saya itu dulu pengen saya jadi perawat. Akhirnya Allah mentakdirkan saya merawat suami. Itu jadi saya ambil positifnya aja. Karena memang kalau membersihkan luka di kubitus yang di pantat itu kan kurang lebihnya sebesar ini lukanya dengan kedalaman segini. Sampai terlihat tulang ekornya. Jadi setiap hari harus mengguntingi luka yang membusuk itu. Itu saya di trainingnya di Tawangmangu. Jadi hampir setengah jaman sampai 1 jam lah kalau pas membersihkan luka. Kan manual ya, diguntingi gitu ya.
sempat pernah juga itu sudah hampir 1 minggu, harusnya kan besok itu tumbuh yang sehat gitu ya. Ternyata itu besok membusuk lagi, akhirnya tambah lebar gitu. Dan terakhir diruqyah, saya ruqyah sendiri, bismillah gitu ya. Alhamdulillah itu keluar kayak belatung kecil gitu ya, 3 gitu ya. Terus saya ambil dan alhamdulillah besok sudah ada pertumbuhan jaringan lagi. Jadi saya merasa bahwa ya inilah ibadah saya di sini gitu ya, ketika saya harus ngurusin suami gitu ya. Jadi separuh badan saya ini sudah tidak terasa, sehingga tidak berfungsi, termasuk kemaluan saya itu sudah tidak bisa berfungsi. Air kencing yang keluar sudah tidak bisa dikontrol, kemudian BAB juga keluar diambil sama istri. Setiap keluar mesti diambil deh istri, dan ini kalau tidak dikasih kateter maka cukup banyak pampers yang dibutuhkan untuk menampung air kencing tersebut. Jadi karena kondisi suami yang separuh badan gitu ya, sehingga BAB kemudian BAK itu ya harus saya gitu ya, mengganti selang kateter, kemudian mengambil BAB-nya. Jadi malah pernah gitu ya, malam-malam itu suami saya tengkuripin gitu ya, karena memang ada luka gitu ya. Jadi posisinya malah sering tengkurap, kemudian saya buka untuk ngisis lukanya itu gitu ya. Kemudian saya bilang, ini sepertinya mau BAB gitu ya. Saya abani. Jadi saya kasih apa-apa 1, 2, 3 gitu, kayak orang melahirkan dengan tangan saya seperti ini gitu ya, mau menadai BAB-nya itu ini. Jadi sampai akhirnya malah kita berdua yang ketawa gitu ya. Dan itu pas akhirnya saya timbang itu ada 1 kiloan ada. Karena memang kebetulan nggak lancar gitu ya, BAB-nya nggak setiap hari keluar. Jadi ada rule kadang 3 bulanan atau 2 bulan sekali keluar dengan jumlah yang banyak. Itu awal-awal tuh rutin dulu sering kayak gitu. Penumpukan kotoran yang waktunya cukup lama, kemudian keluar semuanya. Ya plong enak sebenarnya. Ya enak. Saya ngurusi. Pusatnya enak. Ya tapi ya alhamdulillah gitu. Kalau habis itu saya malah merasa lapar. Jadi kalau habis bersihin ya gitu ya terus makan. Jadi di antara bentuk ujian kepada hamba itu salah satu di antaranya adalah untuk meningkatkan derajat. Tujuan ujian itu kan banyak. Di antaranya adalah menghapuskan dosa. Jika kemudian kita melakukan dosa, ada dosa-dosa yang tidak bisa terhapus kecuali dengan ujian yang datang dari Allah. Ada yang kedua adalah ujian dalam rangka untuk meningkatkan keimanan. Para nabi dan orang-orang soleh, para waliullah itu mereka diuji Allah Ta'ala dalam rangka menaikkan derajat mereka menjadi lebih baik. Maka kalau kita kemudian bersabar dan kita itu dalam rangka ketaatan. Jadi musibah itu datang ketika dalam kondisi baik, kemudian dalam ketaatan, dan saya yakin bahwa itu ketaatan karena mengurus kerjaan kaitannya dengan tulis-menulis dan dakwah. Kemudian sepulang dari Kudus itu kemudian kecelakaan di jalan itu saya yakin itu adalah kebaikan. Maka itu bagian dari ujian. Karena kan orang itu kadang salah dalam menilai. Ada orang yang bermaksiat kemudian dia meyakini bahwa itu ujian, salah. Berarti itu cara bagaimana Allah Ta'ala mengingatkan orang tersebut agar kembali kepada kebenaran. Kalau orang itu diuji dalam kondisi kebaikan, ketaatan, maka berarti itu dalam rangka untuk menaikkan derajat seorang. Dan bagaimana kita menghadapi ujian? Yang pertama adalah bersyukur bahwa ujian itu ringan karena ada orang-orang yang lebih berat dibanding ujian yang menimpa kita. Yang kedua, kita bisa beristirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kemudian ujian itu sesuatu yang kita syukuri ketika ujian itu tidak menimpa dalam urusan agama kita. Kalau dalam urusan-urusan kaitannya dengan fisik, lumpuh, kemudian urusan-urusan dunia lah, itu para salaf ada yang lebih berat ujiannya. Abu Kilabah, beliau kakinya tidak ada, tangannya tidak ada, tetapi beliau senantiasa berzikir. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku, ya, mengutamakan aku dibandingkan orang-orang lain yang diberikan keutamaan. Itu beliau terus berzikir, padahal beliau dalam kondisi tangan dan kakinya tidak ada, tapi lesannya masih disyukur. Beliau bersyukur lesannya masih bisa berzikir meski tangan dan kakinya tidak ada. Jadi kadang saya itu dulu ketika membaca kisah ini saya sampai menangis, masih cukup ringan.
ujian saya dibandingkan Nabi Khilafah. Jadi buku yang kita mau launching ini adalah buku Satria Lumpuh dan Bidadari Tangguh. Dulu awalnya kita kasih judul mengubah musibah menjadi berkah, tapi mungkin pilihan katanya kurang menarik sehingga kemudian diganti dengan judul tersebut. Isinya adalah memahami musibah itu seperti apa, kemudian bagaimana kita mensikapi musibah tersebut, kemudian bagaimana bangkit dari musibah, sampai pembahasan fikih toharoh dan fikih sholat bagi orang-orang yang sakit. Karena banyak orang-orang yang sakit tidak memperhatikan sholatnya, bagaimana najis ketika terkena pakaian, termasuk fikih sholatnya, bagaimana fikih sholat bagi orang-orang yang sakit. Itu terkumpul di buku tersebut, insya Allah. Jadi musibah yang kami paparkan di buku tersebut itu secara umum. Karena memang musibah itu setiap sesuatu yang menimpa kita dalam hal-hal yang tidak disenangi. Entah itu fisik kita yang mungkin Allah uji dengan berkurangnya bagian dari fisik kita, atau mungkin fungsinya dikurangi Allah Ta'ala. Atau mungkin musibah itu berupa harta kita yang hilang, atau keluarga kita yang diambil Allah Ta'ala. Karena secara umum walanabluwannakum bisyai'im itu disebutkan minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Jadi bentuk ujian itu seperti itu. Ada kehilangan jiwa, harta hilang, atau buah-buahan yang tidak panen dan seterusnya. Setiap hal yang tidak menyenangkan itu adalah bagian dari ujian, kita masukkan ke dalam pembahasan itu. Maka setiap ujian itu bagaimana dihadapi, dan kemudian bangkit dari musibah itu seperti apa, ya, ujian itu seperti apa. Karena kadang ada orang-orang yang diuji dengan hutang yang banyak. Jadi fisiknya sehat, tapi hutangnya banyak. Akhirnya kemudian bangkit dari hutang tersebut bagaimana, itu kan ada tipsnya agar orang itu tidak ambruk dalam kondisi ujian ketika diuji. Di dalam hadis disebutkan tergantung kekuatan iman kita. Ada orang-orang yang Allah uji dengan sesuatu yang berat, itu tergantung dengan kadar keimanan kita. Semakin iman kita kuat, maka Allah akan berikan ujian yang lebih berat. Asyaddul bala al-anbiya. Ujian yang paling besar itu adalah para nabi. Tsummal amsal, tsummal amsal. Kemudian orang yang semisalnya, orang yang semisalnya. Artinya pewarisnya para nabi itu adalah para ulama. Maka kemudian para ulama lah yang diuji dengan ujian yang berat. Dan disebutkan di hadis tersebut, semakin iman seorang itu kuat, maka semakin berat ujian. Dalam rangka untuk menaikkan derajat seseorang. Dan kadang ada derajat seseorang itu yang tidak bisa diraih kecuali dengan ujian dan kesabaran. Makanya kalau ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa ada orang-orang yang di jannah nanti iri orang-orang itu terhadap fulan tersebut. Kenapa? Kok dia mendapatkan derajat yang tinggi di jannah sementara yang lain biasa-biasa saja. Padahal di dunia juga tidak begitu terlihat keistimewaannya. Tapi ternyata Allah Ta'ala lebihkan orang tersebut dibanding orang yang lain karena ujian yang menimpanya di dunia itu lebih berat dibanding yang lain. Maka sampai-sampai orang-orang yang di sekitarnya menginginkan pada Allah Ta'ala, seandainya kami dikembalikan ke dunia ya Allah, diuji sebagaimana si fulan, daging saya robek, tulang saya patah, tidak mengapa, asalkan saya mendapatkan balasan yang besar di akhirat atau di sana. Dunia itu adalah bagian dari ujian kita. Artinya ladang beramal kita ya di dunia, ujian itu ya datang di dunia, maka kita berusaha untuk maksimal beramal di dunia ini. Dan kemudian dalam urusan-urusan harta, Allah yang mengatur. Saya kadang terbersit dalam pemikiran saya, aktivitas saya yang cukup banyak dalam dakwah. Tapi Allah Ta'ala titipkan harta yang mencukupi bahkan lebih ya, dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Artinya cukuplah, dunia itu dipikir santai, tapi Allah Ta'ala memberikan apa yang kita inginkan, bahkan kadang melebihi apa yang kita inginkan. Fokus pada akhirat, maka dunia itu akan mengikuti akhirat kita insya Allah. Jadi sebelum saya jatuh itu aktivitas ngajar, dakwah itu dapat duit paling cukup untuk kebutuhan. Bahkan kadang saya dulu pernah ngajar di sebuah sekolah MTS di Muhammadiyah. Itu gaji saya pakai untuk beli bensin sekitar 1 pekan itu habis. 30.000 saya masih ingat. Secara matematika orang yang tidak bisa aktivitas itu kan mungkin income-nya sedikit. Tapi Allah Ta'ala berikan jalan yang tidak disangka-sangka. Ada pekerjaan yang kita bekerja kemudian mendapatkan bayaran, ngajar. Ada pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sekali tapi mendapatkan keuntungan yang terus, kayak royalti, buku. Ada juga pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita setting di awal, kita cukup berat.
yang buka herbal pertama dari modal dari Ustadz Umar Mita dulu itu tidak saya ambil keuntungannya, saya investasi sekitar 2 tahun. Keuntungan itu saya kembangkan jadi isi ulang. Dan alhamdulillah isi ulang galon hari ini sudah terjual setiap hari. Itu 1 tangki itu habis. Di musim kemarau, tapi musim hujan mungkin berbeda. Jadi ada penghasilan yang dikerjakan karyawan, tapi masuk duit ke kita. Ada royalti, ada pekerjaan yang kita lakukan kemudian dapat gaji. Sehingga banyaknya pintu itu menjadikan pemasukan ya tambah banyak. Alhamdulillah. Kadang seseorang itu bisa berkreasi ketika dalam kondisi kepepet. Jadi power kepepet itu luar biasa. Ketika saya tidak bisa ke lantai 2, akhirnya kemudian saya nyari di YouTube ada lift barang yang mungkin secara biaya lebih murah dibandingkan lift-lift standar. Akhirnya saya ambil video itu kemudian saya pesankan ke tukang las besi dan alhamdulillah jadi. Motor juga demikian. Mesinnya itu sekitar 1,4. Kemudian rangka besinya itu 2,5. Saya melihat teman-teman defabel itu kan banyak yang punya motor-motor roda 3. Pilihan-pilihan beberapa pilihan motor yang ada itu kok kayaknya juga sulit untuk saya coba. Ada motor yang roda 3 tapi setangnya tetap posisinya di motornya itu. Jadi orang masuk ke keranjangnya itu kemudian pindah ke motor. Kalau saya melihat kayaknya agak kesulitan. Kalau perjalanannya agak jauh nggak masalah. Tapi kalau hanya sekedar ke masjid kan pindah dari kursi ke motor, motor ke kursi itu kan agak berat. Akhirnya saya lihat model motor yang masuk di keranjangnya itu bersama dengan rodanya. Masuk kemudian langsung pegang setang. Itu di daerah Musuk. Kemudian saya datang ke sana, sharing-sharing sama beliau namanya Mbak Isna ini. Kemudian beliau malah menawarkan untuk nganter sampai ke tempat pembuatannya. Langsung kemudian saya pesan. Itu alhamdulillah tanjakan-tanjakan seperti kemarin saya coba di Kemuning ini. Itu alhamdulillah lancar. Terus kemudian juga touring ke Purworejo, berangkat habis asar sampai Purworejo setengah 10 malam. Alhamdulillah juga enak ya. Semoga aja nanti rencana ke Cilacap. Naik motor insya Allah ke Cilacap. Badan itu nggak apa-apa kayak gitu? Alhamdulillah dalam kondisi fit. Ya kuat lah insya Allah. Bagi teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama gitu ya. Ketika kita diberikan sebuah ujian oleh Allah, maka yakinlah bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Pasti ada hikmah di balik itu. Kemudian Allah juga memerintahkan kita untuk sabar. Dan bahkan sampai sekarang pun ada pertanyaan-pertanyaan yang mampir ke saya, gimana caranya sabar gitu ya. Dan saya merasa mungkin satu karena mungkin warisan gitu ya. Warisan dari orang tua saya yang qadarullah bapak saya itu meninggal pada saat operasi yang ke-20. Operasi liposarkoma. Meninggalnya pas di operasi yang ke-20. Jadi sejak saya masih kecil beliau sering operasi gitu ya untuk pengambilan tumornya itu. Baik di pantat, di paha ya, di paha kanan, kiri, kemudian di pundak, dan terakhir itu di perut. Mungkin juga tadi menurun ya ibu saya yang merawat bapak saya. Jadi karena kesabaran mereka, terus kemudian Allah juga mentakdirkan saya harus merawat suami. Saya juga belajar sabar itu sebenarnya dari suami saya juga gitu ya. Beliau yang saya jadikan contoh bagi saya untuk sabar. Beliau saja yang sakit kayak ini bisa sabar gitu. Nah, jadi saya masih belajar sabar juga meskipun banyak orang gimana caranya sabar gitu ya. Yang kembali kepada bahwasanya apa yang Allah berikan ke kita adalah yang terbaik dan saya juga merasa ini adalah yang terbaik bagi saya. Gitu ya. Ketika mungkin Allah memberikan suami yang belum bisa berjalan, Allah belum mentakdirkan kami untuk memiliki keturunan. Tetapi doa saya itu sampai sekarang pun masih saya panjatkan untuk ya Allah berikanlah kesembuhan pada suami saya. Meskipun katanya mustahil gitu ya untuk sembuh gitu ya. Tapi saya juga minta supaya suami diberikan kemudian untuk bisa aktivitas seperti semula dan qadarullah itu Allah kabulkan saat ini ketika beliau memiliki motor baru gitu ya, yang mengantarkan beliau pergi sendiri kemana-mana gitu. Bagi saya itu sudah merupakan sebuah kesembuhan tersendiri, sudah bisa berjalan gitu. Meskipun ya harus lewat motor gitu. Sudah bisa aktivitas dan bahkan aktivitas beliau melebihi orang-orang sehat pada umumnya gitu.
Dan sekali lagi pada teman-teman yang Allah berikan ujian, musibah dan lain sebagainya gitu. Mari kita belajar kepada Ibunda Hajar ketika beliau ditinggal oleh Nabi Ibrahim di padang pasir gitu. Keyakinan beliau akan Allah itu tinggi gitu, bahwasanya Allah yang akan menjaganya. Jadi ketika kita menyerahkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kemudahan bagi kita dalam berbagai hal. Itu yang saya pegang dan saya sering sampaikan kepada teman-teman yang lain gitu ya. Dan sabar itu ya harus dijalani gitu ya. Belajar sabar itu tidak ada batasnya gitu ya. Jadi selamanya gitu ya, selamanya. Kalau Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesempitan itu mesti ada kemudahan. Saya yakin bahwa ketika Allah Ta'ala memberikan ujian sakit, tidak bisa jalan, lumpuh separuh badan tidak berfungsi, Allah berikan ganti kenikmatan yang menjadikan saya menjadi senang terhibur. Sebagian kenikmatan yang Allah ambil. Allah mudahkan rezeki, kemudian Allah mudahkan urusan-urusan saya, dan Allah ganti musibah itu dengan kenikmatan yang lain yang mungkin tidak bisa saya hitung. Artinya jangan bersedih, jangan putus asa di saat Allah mengambil sebagian nikmat kita. Yakinlah bahwa Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti. Allah hilangkan sesuatu yang kenikmatan yang kita rasakan, maka yakin bahwa Allah akan ganti dengan kenikmatan yang lain. Ya, kita cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi diri saya dan juga para pemirsa sekalian, dan semoga Allah Ta'ala berikan kesabaran bagi orang-orang yang Allah sedang uji. Allah berikan kekuatan untuk bisa bangkit kembali di saat ujian itu semakin berat. Yakinlah bahwa ketika kita sabar, Allah akan gantikan kenikmatan itu dunia dan akhirat. Saya kira cukup ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada benarnya datangnya dari Allah Ta'ala, ada salahnya datangnya dari saya sendiri dan juga bisikan dari setan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini, bisa klik link yang ada di deskripsi atau scan QR code berikut. Buku penuh hikmah yang mengajarkan perjuangan mengubah musibah menjadi berkah. Dengan membeli buku Mendobrak Keterbasan ini, teman-teman akan mendapatkan bonus buku tata cara bersuci dan sholat bagi orang sakit. Ayo, pesan bukunya sekarang.